Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebuah pusat perbelanjaan di Malang, Jawa Timur terbakar pada Selasa dini hari. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Api membakar 3 lantai bangunan Malang Plaza di Jalan Agus Salim, Kota Malang, Selasa dini hari. Seluruh bangunan yang berisi puluhan toko elektronik dilalap sejago merah. Sebanyak 13 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Pemadaman berlangsung hingga Selasa pagi. Para pedagang elektronik di Malang Plaza masih menunggu petugas memadamkan api hingga Selasa siang. Mereka berharap ada barang yang masih bisa diselamatkan. Nggak boleh masuk, Mas. Nggak boleh ya? Apa Mas yang dijual Mas di sini? Aksesoris HP. Ya. Kalau dari sini kelihatan Mas tokonya kira-kira bagaimana Mas? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ini masih nunggu sampai ini ya Mas ya? Saya padam ya? Boleh masuk. Meski tidak ada korban jiwa, 4 petugas pemadam sempat mengalami sesak nafas. Sementara akibat kebakaran ini kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Adapun penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik di tangki bahan bakar, sebuah bus ludes terbakar di Cilacap, Jawa Tengah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebuah bus terbakar di Jalan Dr. Sutomo Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa siang. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan bus tak berpenumpang itu. Peristiwa berawal saat bus baru keluar dari terminal Pasar Majenang. Sesampainya di Jalan Dr. Sutomo, tiba-tiba kepulan asap muncul dari badan bus di bagian belakang. Semula pengemudi bus mengira kepulan asap tersebut berasal dari knalpot, namun pengemudi bus baru tersadar saat api terlihat membakar tangki bahan bakar di bagian bawah bus. Api berhasil padam setelah pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan menyemprotkan alat pemadam dan dilakukan pendinginan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di tangki bahan bakar. Sopir melihat ada percikan api yang muncul dari sebelah kanan mobil, yaitu di sebelah tangki. Dengan seketika sopir tersebut langsung keluar dan langsung melihat bahwa betul ada api yang muncul dari mobil tersebut. Dan langsung warga lingkungan setempat membantu memadamkan api dengan alat sekedarnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran saat kebakaran bus baru menurunkan penumpang. Namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Mantan artis cilik Zulfani Pasha terlibat tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Pemeran Ikal kecil di film Laskar Pelangi tersebut mengaku bersalah atas tindakannya. Mantan artis cilik Zulfani Pasha terlibat tindak pidana penipuan Open BO dan penyalahgunaan senjata tajam. Pemeran Ikal kecil di film Laskar Pelangi tersebut mengaku bersalah dan tidak ada niat melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam. Dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan Zulfani melakukan hal tersebut karena saat ini tidak memiliki pekerjaan dan terkendala ekonomi. Kemudian berinisiatif melakukan tindak penipuan Open BO di aplikasi Kencan. Untuk perencanaannya, jadi yang bersangkutan dari Tanjung Pandan belum merencanakan hal ini, tetapi ketika sesampainya di Genting Apit baru terpikir. Karena tidak ada barang yang dibawa, kemudian tidak ada penghasilan juga, yang bersangkutan berinisiatif mencari uang untuk diberikan bingkisan ataupun jajanan ataupun oleh-oleh kepada keluarga yang di Manggar. Sementara Zulfani menjelaskan, pedang samurai milik temannya yang kebetulan berada di dalam mobil yang ia tumpangi. Saat itu Zulfani mengeluarkan samurai di jalan, bukan untuk menikam atau membahayakan, namun supaya pengejarnya berhenti mengejar mereka. Ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King,
Akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf. Zulfani juga menegaskan bahwa dia tidak berniat menjual istrinya di aplikasi kencan tersebut. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli, iNews melaporkan. Kepergok mencuri motor di Jalan Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Seorang laki-laki babak belur dihajar warga. Sebelum digelandang ke kantor polisi, pelaku sempat diamankan ke rumah ketua lingkungan setempat. Seorang laki-laki diduga pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi massa saat dirinya terpergok sedang melancarkan aksinya di Jalan Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum ditangkap, pelaku sempat melarikan diri namun tak mengetahui jalan keluar hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan warga yang kesal akan aksi pelaku. Modus pelaku ini berpura-pura memiliki kendaraan korbannya. Pasalnya saat itu kunci motor korbannya masih tergantung. Jadi dia melihat ada kesempatan, dia langsung ngambil motor itu dan sebelah situ ada warga yang melihat karena pemilik bakso ini berteriak maling. Akhirnya yang sebelah sana lompat ke sini dan dia berusaha lari menendang orang yang akan menangkap dia. Kini pelaku dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan setelah anggota BIMNAS datang ke lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi koboi dua pria di Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Salah satu pelaku terekam menodongkan senjata api ke kepala korban, sementara pelaku lainnya mengancam dengan senjata tajam. Video aksi koboi dua pria di Desa Putatsari, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Dari hasil rekaman seorang pemuda yang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba didatangi dua pelaku sambil menodongkan senjata api ke kepala korban. Sementara satu pelaku lainnya menganiaya wajah korban sambil menggenggam senjata tajam. Korban pasrah dan tidak berani melawan. Pelaku pun kabur meninggalkan lokasi kejadian seusai beraksi. Beberapa waktu sebelumnya ada terjadi keributan, namun oleh Polsek sudah berhasil diredam dan pihak-pihak yang ribut tersebut itu sudah berdamai dan kemungkinan ini merupakan aksi tambahan terhadap kejadian tersebut yang mana mungkin ada pihak-pihak juga yang masih belum senang atas kejadian tersebut. Polisi masih memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban wanita yang terjatuh di Bandara Kuala Namu menemui Hotman Paris di Jakarta. Keluarga korban akan memperkarakan pihak Bandara Kuala Namu karena dinilai lalai. Keluarga Asia Sinta Dewi Hasibuan, korban wanita yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta. Mereka menggandeng Hotman Paris untuk memperkarakan pihak Bandara Kuala Namu karena dinilai lalai. Hotman Paris akan mengajukan somasi dan menuntut pihak bandara. Adanya tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah almarhum membuka paksa, itu sangat tidak masuk di akal. Karena kan dia cuma pencet-pencet doang kan, ya harusnya kalau memang itu pintu sebelah itu ada rongga terjun bebas ke bawah, harusnya itu lift tidak boleh terbuka. Kejadian yang dialami oleh korban juga dinilai janggal. Akibat terbukanya pintu lift yang langsung mengarah ke ruang kosong mengakibatkan korban terjatuh ke dasar dan meninggal dunia. Saya pun sebagai suami pada mendiang ini, sebetulnya kedatangan saya dan melantik Bapak Hotman sebagai pengacara kami untuk mencari keadilan, Hingga saat ini, pihak bandara belum menemui keluarga untuk menjelaskan peristiwa terjatuhnya korban.
Dari Jakarta, Ismalia Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Ya, Arlisa, belakang ini memang cuacanya agak gerah ya. Bukan beberapa hari terakhir sih, tapi sepertinya 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir, Dua minggu betul terakhir sekali. ini suhunya kayaknya semakin lama semakin panas, AC aja sampai nggak berasa. Wah, ini curahan hati Arlisa. Curahan hati saya, pemirsa. Memang dalam sepekan terakhir, Indonesia tengah dilanda suhu udara panas yang tinggi. Benar sekali, Bayu dan pemirsa. Meski begitu, BMKG menyebut bahwa gelombang panas seperti yang terjadi di beberapa negara di Asia tidak akan terjadi di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, suhu udara di Indonesia ada pada temperatur yang tinggi. BMKG menyebut berkurangnya awan yang menutupi matahari menyebabkan radiasi matahari yang cukup tinggi. Selain itu, pada bulan April, lintasan matahari sedang bergerak menuju belahan bumi bagian utara yang menyebabkan suhu udara sedang panas-panasnya. Meski demikian, BMKG mengatakan Indonesia tidak akan sampai ke cuaca panas ekstrim seperti yang terjadi pada beberapa negara Asia lain seperti Thailand hingga India yang sampai memakan korban. Namun, BMKG tetap mengimbau masyarakat agar dapat menghindari paparan matahari secara langsung lantaran mengandung sinar UV yang tinggi yang dapat merusak kulit. Pemirsa, organisasi lingkungan hidup Greenpeace menilai transisi energi bersih di Indonesia masih akan menuai masalah jika pemerintahan baru tidak memberikan porsi agenda yang jelas mengenai ancaman perubahan iklim. Cuaca panas terik yang melanda wilayah Indonesia belakangan ini menjadi bukti betapa ancaman perubahan iklim semakin nyata. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan selama 2022, Indonesia telah mengalami 3.544 bencana. Sekitar 90% diantaranya bencana hidrometeorologi yang meningkat dalam 40 tahun terakhir. Sementara Bank Indonesia menganalisis kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrim mencapai lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. Kalau dia heat waves, dia punya periode yang lumayan panjang, bisa 1 minggu sampai 2 minggu dan stay, gitu. Jadi itu kalau tadi Mbak Wela tanya, salah satu yang khas dia stay, seperti yang dialami oleh negara-negara yang tadi saya sebutkan, gitu. Jadi kalau kita relatif mencapai terus kemudian turun lagi, tetapi bukan harusnya menjadi alasan untuk kita tidak mewaspadai sebenarnya sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi sekarang, yaitu pemanasan global ekstrim. Isu lain yang mengemuka adalah upaya mitigasi yang ambisius untuk mengurangi emisi sebesar 50% pada 2030 dan nol emisi tahun 2050. Namun target pengurangan gas rumah kaca Indonesia masih sangat tidak memadai. Greenpeace menilai 2 sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia adalah kebakaran hutan dan penggunaan energi fosil. Leonard menambahkan, sektor energi yang diproyeksikan akan menyumbang 58% dari total emisi tahun 2023 harus dijadikan pertimbangan bagi pemimpin baru Indonesia ke depan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Persentase energi terbarukan di Indonesia saat ini masih rendah, yakni 10,4% pada 2022. Sementara Indonesia harus mencapai target 34% energi terbarukan pada 2030, sesuai kesepakatan pendanaan Just Energy Transition Partnership atau JETP. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Winar Dimas, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Depok menyiapkan makanan dan minuman gratis dalam kegiatan Makan Nusantara pada puncak acara Hari Ulang Tahun ke-24 Kota Depok. Makanan tersebut disajikan dengan 24 menu khas makanan Nusantara. Sejak Selasa pagi, antusias ribuan warga Kota Depok sudah mendatangi lapangan Balai Kota Depok untuk mengantri hingga berdesakan mendapat sajian makanan gratis.
Sebanyak 24 macam makanan khas Nusantara disajikan di lapangan Balai Kota Depok dalam memperingati hari jadi ke-24 Kota Depok. Sajian makanan Nusantara yang disediakan diantaranya seperti kerak telur, cilok, lontong sayur, laksa, kue lupis, es selendang mayang, hingga pempek. Warga pun rela mengantri panjang meski kondisi cuaca yang panas. Ini rencananya ngincer apa nih Mbak di sini? Ngincer makan apa nih? Selendang mayang, tapi ngantri banget. Harapannya makin maju. Yang penting Margonda nggak macet. Di hari jadi Kota Depok ini, warga Kota Depok berharap semoga ke depan Kota Depok menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam mengurangi kemacetan pada sejumlah titik ruas jalan di jam sibuk beraktivitas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.